Anak-anak ibu minta tolong untuk memberi kabar kepada teman-temannya ya. Kelas akan segera dimulai. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara ibu kedengaran anak-anak? Dengar. Dengaran, Bu. Alhamdulillah. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, maka ibu akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini ya. Apakah masih bisa dihubungi teman-teman yang lain nih untuk bisa bergabung sama kita? Oke. Kepada Prof. Dr. Haji Sarbai, MPD, yang terhormat, beliau tidak bisa berhadir, dan kepada Ibu Nurul Huda, SPD, yang terhormat, beliau juga belum bisa hadir, mungkin nanti, ya, kepada serta anak-anak ibu yang berbahagia. Ya, perkenalkan di sini nama Ibu Mutia Anjariah dari mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat. Di sini Ibu mengajar pelajar PPKN. Marilah kita panjatkan puji dan syukur dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini yang berbahagia kita masih diberi kesempatan dan kenikmatan maupun kesehatan. Ya, gimana nih kabarnya kalian hari ini? Kabar kalian gimana nih, anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Untuk mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Apakah di sini ada yang ingin memimpin doa? Dipersilakan. Nggak ada yang mau ya? Ibu tunjuk nih kepada Muhammad Razidan. Ada nggak orang ini? Ada, Bo. Ya, bisakah memimpin doa untuk hari ini? Bisa, Bo. Ya. Silakan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih untuk Muhammad Razidan. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, murid-murid Ibu wajib mengisi absensi yang Ibu kirimkan di link Zoom ini. Bentar, Ibu kirimkan dulu. Ya, Ibu sudah mengirimkan di chat room. Silakan diisi absensinya. Selanjutnya kita mulai pembelajaran pada hari ini. Materi pokok kita adalah hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Submateri kita pokok hari ini adalah kewenangan pemerintah pusat. Sebelum kita memasuki materi, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, setelah membaca materi, peserta didik mampu memahami tentang pemerintah pusat. Yang kedua, melalui telaah buku dan media cetak ataupun elektronik, peserta didik mampu mengetahui peran pemerintah pusat dalam menyelenggarakan beberapa urusan pemerintah. Yang ketiga, setelah memberikan tugas, peserta didik mampu memberikan pemahaman mengenai fungsi pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Ya, materi selanjutnya yaitu pertama pengertian pemerintah. Nah, di sini ada dari para ahli. Yang pertama ada Suradinata. Menurut beliau, pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan
kekuasaan besar di negeri ini, termasuk urusan publik teritorial, dalam urusan kekuasaan, dalam teritorial dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara. Yang selanjutnya ada dari para ahli yaitu David After. Menurut beliau, pemerintah merupakan satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang menyangkupnya dan memonopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan. Nah, jadi kesimpulannya nih, pemerintah ini adalah sekelompok orang yang menyatukan pembentukan suatu organisasi yang bertugas membuat hukum atau undang-undang di daerah tertentu. Seperti itu. Lalu pengertian pemerintah pusat. Pemerintah pusat merupakan pemerintahan secara nasional yang berkedudukan di ibu kota negara Republik di Indonesia. Pemerintah pusat terdiri atas presiden dan para pembantu presiden, yaitu presiden, wakil presiden, para menteri, dan lembaga-lembaga pemerintah pusat. Selanjutnya ada fungsi pemerintah pusat. Fungsi pemerintah pusat itu ada 3 ya. Yang pertama ada fungsi layanan. Fungsi ini tugasnya dari pemerintah adalah untuk melayani masyarakat. Pelayanan dilakukan dengan tidak membedakan masyarakat satu dengan yang lain, yaitu namanya dengan diskriminatif. Dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Dalam pelaksanaan fungsi ini, semua orang memiliki hak yang sama, seperti hak dilayani, dihormati, diakui, dan diberikan kesempatan, yaitu kepercayaan. Jadi di sini pemerintah itu tidak membeda-bedakan haknya. Tapi kita tuh semua harus, tapi kita juga memiliki hak berpendapat juga bisa. Lanjutnya, yang keduanya ini adalah fungsi peraturan. Fungsi peraturan yang dimaksud adalah dalam kebijakan lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan yang dibuat berguna untuk mengatur dan melindungi masyarakat. Jadi fungsinya pemerintahan adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk menjalani kehidupan yang sebagai warga negara. Jadi fungsinya peraturan ini agar kita tuh bisa hidup dengan aman, tentram dan nyaman. Jadi fungsi peraturan yang dimiliki pemerintah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyediakan infrastruktur ekonomi, yang kedua ada menyediakan barang dan jasa, yang ketiga menjembatani konflik dan masyarakat, keempat menjaga kompetensi, dan yang kelima menjamin akses minimal setiap individu terhadap barang dan jasa. Yang terakhir menjaga stabilitas ekonomi. Nah, selanjutnya fungsinya ada yang ketiga, yaitu fungsi pemberdayaan. Fungsi pemberdayaan ini dimaksudkan bahwa pemerintah akan menjadi fasilitator atau motivator untuk membantu masyarakat meningkatkan kemampuan dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Lanjutnya ada kewenangan pemerintahan pusat. Yang pertama adanya perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional serta makro. Yang kedua, dana pertimbangan keuangan. Yang ketiga, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara. Yang keempat, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Yang kelima, pendayagunaan sumber daya alam dan pemberdayaan sumber daya statistik. Dan yang terakhir, yang keenam, konservasi dan standarisasi nasional. Yang selanjutnya tujuan umum dari kewenangan kepada pemerintah pusat, yaitu ada 5. Yang pertama meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang kedua pemerataan dan keadilan, yang ketiga menciptakan
demokratisasi. Yang keempat, menghormati serta menghargai kearifan atau nilai-nilai lokal dan nasional. Yang terakhir yaitu yang nomor 5, memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa baik tingkat lokal maupun nasional. Nah, peran pemerintahan pusat ini ada pada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditegaskan bahwa urusan pemerintah terdiri dari urusan pemerintah absolut, pemerintah konkuren, dan pemerintah umum. Nah, yang tadi ada urusan pemerintah absolut. Jadi, pemerintah absolut ini meliputi dari politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, dan fiskal, nasional, justisi, dan yang terakhir ada agama. Urusan pemerintah konkuren. Urusan ini adalah urusan pemerintah dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten atau kota. Urusan pemerintah konkuren yang diserahkan di daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah pusat dapat menyelenggarkan urusan pemerintah konkuren berwenang menetapkan norma standar prosedur dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Seperti itu. Dan materi selanjutnya ada urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum ini dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa urusan pemerintah akan menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintah. Urusan pemerintah umum dilaksanakan oleh gubernur dan bupati wali kota di wilayah kerja masing-masing. Nah, karena materi tadi yang Ibu sampaikan sudah habis, apakah dari kalian ada yang ingin bertanya? Nih, dipersilahkan. Kepada Siti Ramadhani, apakah ada yang ingin bertanya? Bu. Pertanyaannya, apa perbedaan antara pemerintah dan pemerintahan? Terima kasih. Baik, Ibu beri kesempatan nih untuk kalian. Apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Siti Ramadhani tadi tentang apa perbedaan antara pemerintah dan pemerintahan? Dipersilahkan pada Nuria Lasmana, apakah bisa menjawab nih pertanyaan dari Siti Ramadhani tadi? Dipersilakan. Pemerintah diartikan sebagai sekelompok orang yang menjalankan kekuasaan dalam mengatur kehidupan politik, ekonomi, dan sosial sebuah negara. Pemerintah memikul tanggung jawab yang sifat terbatas terkait kekuasaan. Pemerintah juga diartikan sebagai penguasa di suatu negara atau badan tertinggi pada suatu negara, dan sebagainya. Pemerintahan diartikan sebagai suatu proses atau cara atau perbuatan dalam pemerintah. Pemerintahan juga diartikan sebagai segala urusan yang dilaksanakan negara dengan tujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Ya, bagus sekali. Hebat loh, bisa dijawab. Begitu, Ibu deh yang bertanya ya. Nah, Ibu bertanya lah. Tadi kan ada urusan pemerintah absolut. Nah, itu apa aja sih? Oh, bila tidak ada, berarti Muhammad Ansori aja deh yang menjawab. Politik luar negeri, Ya, terus apa lagi? keamanan, moneter dan fiskal. Apa nih, Bu?
Fiskal nasional. fiskal nasional, justisi, agama. Ya, bagus sekali. Makasih loh untuk bisa menjawab. Oke, yang tadi itu Ibu akan menjawab pertanyaan yang dari Siti Ramadhani tentang perbedaan antara pemerintah dan pemerintahan. Ibu akan menambahkan sedikit. Pemerintahan merupakan sekelompok orang yang menyatukan pembentukan sebuah organisasi dan bertugas membuat hukum atau undang-undang di daerah tertentu. Sedangkan pemerintahan merupakan bentuk kegiatan-kegiatan dalam menyelenggarakan negara untuk mencapai tujuan tertentu. Apabila disimpulkan, pemerintah merupakan orang yang menjalankan kegiatan-kegiatan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan pejabat lain. Dan untuk yang pertanyaan Ibu tadi tentang urusan pemerintah absolut itu apa saja? Ya, terima kasih untuk Ansori tadi telah menjawab pertanyaannya tadi. Maka Ibu akan sedikit menjelaskan tentang urusan pemerintah absolut ini. Yang pertama tadi kan ada politik luar negeri. Politik luar negeri ini misalnya mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam menjabat lembaga internasional. Seperti itu. Dan yang kedua adanya yang pertahanan, misalnya itu mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagai wilayah negara dalam keadaan bahagia. Dan yang tiga, keamanan. Misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menindak kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara tersebut. Terus ada yang keempat, moneter dan fiskal nasional. Itu misalnya menyetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, serta mengendalikan peredaran uang. Jadi itu tugasnya adalah moneter tadi. Sedangkan yang kelima, justisi, itu misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga permasyarakatan. Lalu dengan yang terakhir ada yang keenam, itu misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, mendirikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, serta menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan. Karena sudah berakhirnya kita sudah tanya jawab, yang terakhir ini kesimpulan materi. Apakah ada yang ingin menyampaikan? Dipersilakan. Jodoh boy, ulun. Disipersilakan. Plus belah nilai. Yuk. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, penyelenggaraan pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah Presiden, dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri Negara. Dalam menyelenggarakan pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wow. Bagus sekali, terima kasih untuk telah membacakan kesimpulan pada pagi hari ini. Nah, Kak Ibu yang menyimpulkan ya. Kesimpulan pada mata pelajaran hari ini adalah pemerintah Indonesia terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang keduanya saling berkaitan, baik secara struktural maupun fungsional. Pemerintah pusat merupakan penyelenggaraan pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Presiden dengan dibantu seorang wakil presiden dan oleh menteri-menteri negara. Pemerintah pusat dalam pelaksanaan ekonomi daerah menjadi 3 fungsi, yaitu fungsi layanan, fungsi peraturan, dan fungsi pemberdayaan. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
NRI tahun 1945. Pemerintah pusat yang berperan dalam penyelenggaraan beberapa urusan pemerintah yang terdiri atas urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkret, dan urusan pemerintah umum. Ya, maka telah selesai pembelajaran pada hari ini. Ibu ada kata-kata motivasi nih untuk kalian. Kalian ini bisa belajar dimanapun. Kalian bebas suka melakukan apapun. Kapan saja, di mana saja, boleh cepat, boleh lambat, duduk, diam, maupun berlari. Tapi kita perlu pilah-pilah, memilih mana yang baik, mana yang benar untuk kita di masa depan nanti. Jadi jangan sembarangan memilih sesuatu. Memilih jodoh pun juga kita jangan sembarangan ya. Jangan langsung asal terima begitu. Apalagi apalagi untuk berita-berita hoax, jangan tapi terlalu dipercaya. Kita baca dulu, kita cari informasi yang lebih tepat dan lebih teliti agar suatu informasi itu lebih dapat dipercaya, seperti itu. Sebagai manusia, selayaknya dalam kehidupan sehari-hari berinteraksi dengan sesama yang terlepas dari hilap hati saudara kalian semua, baik dalam kutipan maupun ataupun yang lainnya. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang telah hadir hari ini. Terima kasih atas pertanyaan dan jawaban yang telah diberikan. Kalian luar biasa, tetap semangat menjalani kehidupan ini, jangan menyerah. Apa lagi ya? Apa lagi nih? Apa ada yang ingin menyampaikan kalimat motivasi untuk hari ini? Apa lagi? Teruslah bernapas. Oh ya, Ibu ada lagi nih kata motivasinya. Meskipun kesempatan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa, namun kehidupan bisa terasa sempurna ketika kita terus bahagia. Jangan lupa bahagia. Oh ya, sebelum kita menutup materi pembelajaran hari ini, boleh nggak buka kamera nih untuk dipoto? Ya, buka dong kameranya. Yang lain. Dibuka kameranya. Nggak apa-apa pakai baju bebas juga nggak apa-apa. Yang penting rapi, sopan. Ya sudah, siap? Ibu foto ya. 1, 2, 3. Oh ya, sebelum itu juga Ibu akan mengirimkan link wajib untuk mengerjakan soal yang Ibu kirimkan nanti di WA. Jangan lupa dikerjakan. Lalu demikianlah beberapa hal yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, serta selalu jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan terakhir ucapkan alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.